Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 13 akan sedikit memaparkan tentang sebuah pemikiran filsafat pendidikan Islam oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Sebelum kita menginjak pada pemaparan tersebut, kami di sini dari kelompok 13 di mana terdiri dari 4 anggota, yakni saya sendiri Muhammad Rufidar Rojah, selanjutnya Basofi Rahmat, Vivi Nur Arifah, serta Ahmad Fitrautun Nasihin. Baik, sebelum kita membahas kepada pembahasan yang lebih mendalam, marilah sejenak kita mengetahui terlebih dahulu biografi Kiai Hasyim Asy'ari. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya Kiai Hasyim Asy'ari lahir di Gedang, sebuah desa di Jombang, Jawa Timur, pada hari Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi. Berbagai motivasi beliau dapatkan dari keluarga, karena ilmu yang dia miliki membuat Kiai Hasyim Asy'ari muda tumbuh menjadi seorang yang sangat pandai. Ketika usia 15 tahun, beliau berkelana mencari ilmu ke pesantren lain. Hal ini dilakukannya karena beliau tidak merasa cukup terhadap apa yang dia miliki, termasuk ilmunya. Beberapa pesantren yang beliau singgahi antara lain pesantren yang ada di Probolinggo, yakni pesantren Wonokoyo, pesantren Langitan yang ada di Tuban, pesantren Tanggilis yang ada di Semarang, pesantren Siwalang, dan pesantren Panji, Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Hasyim Asy'ari menunaikan ibadah haji, sekaligus ia menimba ilmu kepada Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfud At-Tirmizi, merupakan guru di bidang hadis. Ketika ia pulang, beliau menyempatkan diri untuk singgah ke Johor, Malaysia. Di sana beliau mengajar kepada para santri sampai tahun 1899. Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren di Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di tanah Jawa pada abad ke-20, mulai tahun 1000. Diajarkan tentang pengajian Islam tradisional. Dalam pesantren tersebut bukan hanya diajarkan ilmu agama saja, namun juga pengetahuan umum ikut mengiringi pengajaran agama Islam. Para santri belajar membaca huruf lain, menulis, dan membaca buku-buku yang berisi pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Menurut beliau, mengajarkan agama Islam berarti memperbaiki manusia, mendidik para santri agar siap terjun ke masyarakat adalah satu tujuan utama perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari. Peran yang dimiliki Kiai Hasyim Asy'ari tidak hanya sebatas pada bidang ilmu, keilmuan, dan keagamaan, tetapi juga dalam bidang sosial dan kebangsaan. Dari hal itu kita bisa ketahui bersama bahwasanya masa-masa revolusi fisik di tahun 1940 barangkali memang menjadi kurun biaya terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang, dalam tahanan itu beliau sendiri, penyiksaan demi penyiksaan dialami beliau sehingga salah satu jari beliau cacat. Pada saat yang sama, beliau sedang menuliskan lembaran dalam bahasa Indonesia, yakni dengan diserukan resolusi jihad yang beliau memfokuskan pada tanggal 22 Oktober 1945, tepatnya di Surabaya, yang lebih dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Kiai Hasyim Asy'ari pun wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dalam usia 72 tahun. Dari hal itu kita bisa ketahui bersama bahwasanya masa-masa revolusi fisik di tahun 1940 barangkali memang menjadi kurun biaya terberat bagi beliau. Pada masa penjajahan Jepang,
Dalam tahanan itu beliau sendiri. Penyiksaan demi penyiksaan dialami beliau sehingga salah satu jari beliau cacat. Pada saat yang sama, beliau sedang menuliskan lembaran dalam bahasa Indonesia, yakni dengan diserukan resolusi jihad yang beliau memfokuskan pada tanggal 22 Oktober 1945, tepatnya di Surabaya, yang lebih dikenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Kiai Hasyim Asy'ari pun wafat pada tanggal 25 Juli 1947 dalam usia 72 tahun. Beliau dimakamkan di Tebuireng, Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Nur Arifah, NIM T 2019-1299. Selanjutnya, karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Adapun di antara beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari ada 9 yang masih ditemui dan menjadi kitab wajib yang wajib dipelajari di pesantren-pesantren Nusantara sampai sekarang, antara lain. Yang pertama, At-Tibyan fi an-nahyan muqatta'at al-arham wa al-aqarib wa al-ikhwan. Kitab ini selesai ditulis pada hari Senin 20 Syawal 1260 Hijriah dan kemudian diterbitkan oleh Mukhatabah Al-Turath Al-Islami Pesantren Tebuireng. Kitab tersebut berisi tentang penjelasan mengenai pentingnya membangun persaudaraan di tengah perbedaan serta memberikan penjelasan akan bahayanya memutus tali persaudaraan atau silaturahmi. Yang kedua, Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi li Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kitab ini berisi tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terutama berkaitan dengan NU. Yang ketiga, Risalah fi Ta'qid Al-Ahdi Al-A'immah Al-Arba'ah. Dalam kitab ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak sekedar menjelaskan pemikiran 4 imam mazhab, yakni Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Namun ia juga memaparkan alasan kenapa pemikiran di antara keempat imam itu patut kita jadikan rujukan. Yang keempat, Nawaid. Kitab ini berisi penjelasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai masalah tersebut dan dapat menjadi rujukan bagi masyarakat. Yang kelima, Arba'ina Hadisan Tata'alluq bimabadi al-Jami'ah Nahdlatul Ulama. Sebagaimana judulnya, kitab ini berisi 40 hadis pilihan yang sangat tepat dijadikan pedoman oleh warga NU. Hadis yang dipilih oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari terutama berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan pentingnya memegang prinsip dalam kehidupan yang penuh dengan rintangan dan hambatan. Yang keenam, An-Nur Al-Mubin Mahabbati Sayyid Al-Mursalin. Kitab ini berisi tentang biografi singkatnya Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya berisi penjelasan Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengenai akhlak Nabi. Yang ketujuh, At-Tanbihat Al-Najibat liman yashna al-maulid bi al-munkaram. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menulis kitab yang berisi penjelasan tentang apa saja yang harus diperhatikan ketika seseorang hendak memperingati Maulidur Rasul. Yang kedelapan, Adab al-amin wa al-muta'alim fi ma yahaju ilaih al-muta'alim fi maqamati ta'alimhi. Kitab ini merupakan resum dari kitab Adab al-Mu'alim karya Syekh Muhammad bin Syahnun Ta'lim al-Muta'alim fi Tariqat al-Ta'allum karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnudi. Meskipun merupakan bentuk resum dari kitab-kitab tersebut, tetapi dalam kitab tersebut kita dapat mengetahui betapa besar pengertian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap dunia pendidikan. Yang kesembilan, Risalah Ahl Sunnah wa Al Jamaah fi Hadis
al-mauta wan syurut as-sa'ah wal bayani mafhum as-sunnah wa al-bid'ah. Kitab ini banyak membahas tentang bagaimana sebenarnya penegasan antara sunnah dan bid'ah. Dari beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut, kita dapat menyimpulkan betapa besar dan luasnya perhatian Kiai Haji Hasyim Asy'ari terhadap agama, serta betapa mendalamnya pengetahuannya di bidangnya tersebut. Karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menjadi bukti tak terbantahkan betapa memang merupakan seorang ulama dan mujtahid yang telah banyak menghasilkan berbagai warisan tak ternilai, baik dari segi keilmuan maupun dari segi keorganisasian seperti halnya NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatur Nasihin, NIM T 2019-1278. Baik, di sini saya akan meneruskan pemaparan dari Mas Rofi dan Mbak Vivi, yaitu tentang pemikiran pendidikan Islam Kiai Hasyim Asy'ari. Menurut Kiai Hasyim Asy'ari, bahwa tujuan utama ilmu pengetahuan adalah mengamalkan. Hal ini dimaksudkan agar ilmu yang dimiliki menghasilkan manfaat sebagai bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Terdapat dua hal yang harus diperhatikan dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama, murid. Murid hendaknya harus berniat suci dalam menuntut ilmu. Jangan sekali-kali berniat untuk hal duniawi. Dan yang kedua, samanya dengan guru. Guru juga harus memiliki niat yang suci, bukan karena duniawi, bukan karena materi. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwasanya pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari terhadap suatu ilmu pengetahuan itu, suatu pembelajaran itu harus mencari ridha Allah, bukan karena suatu materi atau karena duniawi. Selanjutnya yaitu etika yang harus diperhatikan dalam belajar adalah membersihkan hati dari gangguan keduniaan, membersihkan niat, tidak menunda-nunda kesempatan belajar, bersabar, pandai mengatur waktu, menyederhanakan makan dan minum, berhati-hati, menghindari kemalasan. Terus, sebagai murid, etika seorang murid terhadap guru adalah hendaknya selalu memperhatikan dan mendengarkan guru, mengikuti jejak guru, memuliakan dan memperhatikan hak guru, bersabar terhadap kekerasan guru, berkunjung pada guru pada tempatnya dan minta izin terlebih dahulu. Kiai Hasyim Asy'ari melalui pesantren Tebu Irengnya memiliki dua gagasan atau pemikiran dalam pendidikan, yaitu yang pertama, metode musyawarah dan sistem madrasah dalam pesantren. Yang pertama, metode musyawarah, yaitu seperti sistemnya Bahasul Masail, memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua yaitu sistem madrasah dalam pesantren, sama halnya sekolah-sekolah seperti itulah. Kalau dalam pesantren yaitu seperti diniyah. Itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basofi Rahmat, NIM T 2019-1290. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang pendidikan Islam. Pada tahun 1929 Masehi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menunjuk Kiai Haji Ilyas menjadi kepala madrasah Salafiyah Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Kiai Haji Ilyas dapat melaksanakan hasratnya untuk memperbarui keadaan dalam pesantren Tebu Ireng menurut cita-cita pendirinya, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka di bawah pimpinan Kiai Haji Ilyas dimasukkan pengetahuan umum ke dalam madrasah Salafiyah. Di antaranya yaitu yang pertama, membaca dan menulis huruf Latin. Yang kedua, mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga,
mempelajari ilmu bumi dan sejarah Indonesia. Yang keempat, mempelajari ilmu berhitung. Semuanya itu diajarkan memakai buku-buku yang menggunakan huruf Latin. Sejak saat itulah surat-surat kabar masuk ke dalam pesantren dan mulai dikenal dan dibaca oleh kiai beserta para pelajar. Begitu pula majalah dan buku-buku yang berisi pengetahuan umum yang tertulis dengan huruf Latin dalam bahasa Indonesia. Selain itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menuangkan pemikirannya tentang pendidikan Islam telah merangkum sebuah kitab karangannya yang berjudul Adab al-Alamin wal Muta'alim. Kitab ini merupakan kitab yang berisi tentang konsep pendidikan yang disusun pada hari Ahad tanggal 22 Jumadil Al-Tsani tahun 1343 Hijriah. Kitab tersebut memiliki 8 bab. Salah satu diantaranya membahas tentang etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar, serta etika seorang murid terhadap guru. Untuk menuangkan pemikirannya tentang pendidikan Islam, dalam kitab tersebut beliau merangkum pemikirannya tentang pendidikan Islam ke dalam 8 poin, yaitu diantaranya yang pertama, keutamaan ilmu dan keutamaan belajar mengajar. Yang kedua, etika yang harus diperhatikan dalam belajar mengajar. Yang ketiga, etika seorang murid kepada guru. Yang keempat, etika seorang murid terhadap pelajaran dan hal-hal yang harus dipedomi bersama guru. Yang keempat, etika yang harus dipedomi seorang guru. Yang kelima yang keenam yaitu etika guru terhadap murid-muridnya. Yang ketujuh yaitu etika guru terhadap yang keenam yaitu etika guru sedang belajar. Yang ketujuh yaitu etika guru terhadap murid-muridnya. Yang kedelapan, etika terhadap buku, alat untuk memperoleh pelajaran dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dari pemikiran yang ditawarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari tersebut, terlihatlah bahwa pemikirannya tentang etika guru dalam mengajar ini sesuai dengan apa yang beliau alami dan kita alami sekarang ini. Hal ini mengindikasikan bahwa apa yang beliau pikirkan adalah bersifat pragmatis, yaitu bersifat pengalaman pribadi, berdasarkan pengalaman. Kemudian dapat ditarik kesimpulan, yakni pemikiran Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan lebih menekankan pada etika dalam pendidikan, meski tidak menafikan beberapa aspek pendidikan lainnya. Dalam hal ini banyak dipengaruhi dengan keahliannya pada bidang hadis dan pemikirannya dalam bidang tasawuf dan fikih yang sejalan dengan teologi Al-Asy'ari dan Al-Maturidi, juga searah dengan pemikiran Al-Ghazali. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.